Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana,' sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapankah kerajaan Allah itu akan datang? Mengapa mereka menanyakan itu? Di kalangan orang Yahudi, datangnya kerajaan Allah itu diartikan sebagai akhir dunia. Dalam bahasa sehari-hari, mereka sering menyebutnya dengan hari kiamat. Ya, kapan hari kiamat itu akan tiba? Di mana itu dimulai? Apa tanda-tanda yang mengiringi datangnya hari kiamat itu? Sejak dulu banyak ramalan berkaitan dengan hari kiamat itu. Bahkan sekarang ini pun hal itu sering ditanyakan orang. Sehingga dunia hiburan menjadikan itu sebagai bisnis yang sukses dengan dibuatnya tontonan menarik. Banyak orang menontonnya. Ada yang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ada juga yang menganggap itu hanya sekedar sebuah hiburan. Dan ada mungkin masih ada tanggapan lain. Di dunia ini orang senantiasa mengharapkan tanda-tanda yang dahsyat, yang membuat orang kagum dan terkesima. Ya, seperti orang Yahudi yang merindukan datangnya kerajaan Allah, yang didahului dengan tanda-tanda misalnya asap, api, guruh, bunyi sangkakala, sampai gunung pun gemetar. Yesus menjawab kepada orang-orang Farisi, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Jawaban Yesus merupakan jawaban yang mengejutkan. Karena memutar balik konsep orang Farisi, ya, dan barangkali juga menjadi konsep banyak orang sekarang ini. Orang Farisi dan barangkali juga banyak orang sekarang ini menganggap bahwa kerajaan Allah itu masih jauh, terletak nun jauh di sana. Sementara jawaban Yesus adalah, sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir saat ini di antara kita, tidak nun jauh di sana. Kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan konkret kita sekarang ini. Hanya kita tidak tahu dan tidak sadar karena datangnya tanpa tanda-tanda dan tanpa peringatan.
Jawaban Yesus ini memang tidak mengingkari datangnya akhir dunia, bukan. Hal itu bahkan diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Namun, jawaban Yesus ini lebih menekankan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir di antara kita. Dia sendirilah kerajaan Allah itu. Dialah jalan, dialah pintu, dialah awal dan akhir. Jadi tidak usah harus mencari atau menemukan jalan dan kebenaran di tempat lain. Dialah yang maha sempurna. Tidak usah kita harus mencari yang lain. Apalagi mau menemukan kebenaran dalam kepalsuan manusia. Bagaimana kehadiran kerajaan Allah itu bisa kita rasakan? Ketika kita merasakan kasih, damai, sukacita, kegembiraan, pengampunan, pembebasan. Saat kita tersenyum, melakukan sesuatu dengan tulus hati, memberi dukungan dan perhatian kepada sesama, pada saat itulah kerajaan Allah hadir secara nyata dalam hidup kita. Allah hadir dalam semuanya itu. Menyadari kehadiran Allah ternyata membutuhkan kepekaan dan kerendahan hati. Acap kali dalam hidup ini, kita terlalu banyak menuntut kehadiran dan penyertaan Allah. Kita ingin supaya Allah membimbing, menolong, dan mendampingi tugas dan karya kita. Padahal sebenarnya Allah sudah dan selalu hadir dan berkarya bagi hidup kita di setiap harinya. Kasih-Nya melampaui apa yang kita pikirkan, dan kemurahan-Nya melebihi dari apa yang kita minta. Hanya saja kita kurang mampu menangkap semua itu. Mungkin juga karena kita kurang mudah bersyukur dan terlalu banyak menuntut. Kehadiran Allah memang patut kita lihat dalam kacamata iman. Ia tidak hanya hadir di saat kita senang dan berhasil, melainkan juga di saat kita susah dan gagal. Hanya saja seringkali kita seperti orang Farisi yang selalu bertanya-tanya akan kehadiran Allah. Padahal Dia selalu hadir dan mendampingi kita. Tiada sedetik pun Dia meninggalkan kita. Maka dari itu, marilah kita sediakan ruang untuk menyadari kehadiran-Nya, menanggapi sapaan-Nya, dan merasakan rahmat kasih karunia-Nya. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya keselamatan. Jika kerajaan Allah itu ada di antara kita, maka kita masuk dalam lingkaran keselamatan Allah. Kehadiran kita di mana saja dan kapan saja juga merupakan kehadiran kerajaan Allah. Maka sebenarnya kita juga mempunyai dimensi keselamatan, mempunyai tugas untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Jika hidup kita menyelamatkan, maka kerajaan Allah hadir di antara kita.